Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas dari kelas Menunggang 1. Saya ingin menjelaskan atau kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama saya akan menjelaskan AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired berarti diperoleh, immune deficiency berarti kekebalan yang rapuh. Jadi AIDS ini kekebalan dalam tubuh kita itu rapuh. Jadi AIDS ini dia akan menyerang sel darah putih. Sel darah putih yang sudah terinfeksi oleh penyakit AIDS ini akan menularkan kembali ke menginfeksi darah putih kita, yang sel-sel darah putih yang lainnya. Nah, jadi jika kita terkena AIDS ini, kita akan mudah terserang penyakit. Dan AIDS ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Deficiency Virus. Nah, yang menyerang itu virus ini, virus HIV menyerang sel darah putih, dan itu sel darah putih yang tertentu. Lalu sel darah putih itu akan jadi virus HIV itu bersarang ke sel darah putih dan merusak sel darah putih itu, hingga yang berakibat kita imun dalam tubuh kita itu melemah dan kita gampang terserang penyakit. Dan cara pencegahannya ini menggunakan jarum suntik yang steril dan jarum suntik yang sekali pakai. Dan yang kedua, memeriksa darah transfusi sebelum memeriksa darah sebelum transfusi darah, sehingga darah dapat agar dipastikan tidak terinfeksi virus HIV. Dan yang ketiga adalah jangan gonta-ganti pasangan, jangan jadi buaya, dan hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah saja. Jadi cuma satu, jangan banyak amat. Penularannya itu tidak dari udara atau berjabat tangan dengan penderita AIDS-nya juga, dan tidak menular dari peralatan makan. Hanya masuk dan saya bilang transfusi darah, alat-alat yang menyebabkan luka seperti jarum suntik, jarum infus, dan melalui kontak seksual. Yang kedua, saya akan menjelaskan kanker leher rahim. Kanker leher rahim adalah kanker yang menyerang leher rahim pada perempuan dewasa. Jadi hati-hati ya bagi perempuan dewasa. Adanya pertumbuhan sel-sel leher pada leher rahim yang tidak lazim atau abnormal. Dan beberapa hal yang bisa kita hindari kanker leher rahim: melaporkan gejala-gejalanya yang tidak normal, seperti adanya ada pendarahan di antara masa menstruasi. Terus tidak merokok, soalnya data statistik juga mengatakan melaporkan resikonya lebih tinggi untuk perempuan yang merokok. Yang pencegahannya juga bisa tadi seperti
melaporkan gejala-gejalanya dan tidak merokok juga. Yang keempat, kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang menyerang mulut rahim wanita, dan yang faktor penyebabnya itu infeksi human papillomavirus atau HPV. Jadi kasus 90% kasus kadiloma cervix, semua NIS, nephlasma intraepithelial cervix, dan kanker cervix mengandung DNA virus HPV dari 70 tipe HPV. Yang diketahui cuma 16. Terus perilaku seksual. Berdasarkan penelitian 10 kali berdasarkan penelitian, risiko kanker serviks uteri meningkat lebih 10 kali apabila berhubungan dengan 6 atau lebih mitra seks. Dengan seks pertama di bawah umur 15 tahun, risiko juga meningkat. Terus perokok aktif. Jadi kita tidak boleh jadi yang perempuan tidak boleh merokok, dan laki-laki juga sama. Trauma kronis pada serviks. Jadi karena terlalu rajin. Trauma karena persalinannya sering bersalin gitu lah, apa namanya gitu. Dan berulang kali anaknya banyak, ada infeksi atau iritasi. Terus kelima, pil penghambat kelahiran. Kontrasepsi oral dapat meningkatkan risiko 1,5 sampai 2,5 lebih tinggi. Definisi asam folat kan bahwa meningkatkan risiko terkena kanker serviks uteri pada wanita yang rendah mengkonsumsi vitamin A, C, dan E. Nah, jadi kita harus juga banyak mengkonsumsi A, C, dan E agar tidak terkena kanker serviks. Pencegahannya, jadi wanita usia 25 tahun atau setelah menikah dan sudah punya anak perlu melakukan pemeriksaan pap smear setahun sekali. Terus yang kedua, pilih kontrasepsi dengan metode barrier atau perlindungan seperti diafragma dan kondom karena memberi perlindungan terhadap kanker karena memberi perlindungan ya. Yang ketiga, hindari hubungan seks pada usia muda, jangan ganti-ganti pasangan. Nah, ini nih biasanya nih laki-laki nih ganti-ganti pasangan dulu nih. Dianjurkan untuk berperilaku hidup sehat seperti menjaga kebersihan alat kelamin dan tidak merokok. Jadi kita tidak boleh merokok dan tetap menjaga kebersihan alat kelamin kita. Nah, yang kelima, sering banyak buah sama sayur. Jangan ke McD jangan makan makanan fast food lah gitu. Gejalanya nih, keluar cairan encer, pendarahan setelah senggama, pendarahan antara haid atau setelah mati haid atau menopause. 4, rasa berat di perut bawah, rasa kering di vagina, sering timbul rasa gatal, timbul gejala kekurangan darah atau anemia, timbul nyeri di tempat-tempat apabila sudah terjadi penyebaran. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus karena kurang gizi, iritasi kandung kemih dan poros usus besar bagian bawah rektum, serta terbentuk fistel rektovaginal dan gejala-gejala akibat metastatis jauh. Baru 2 tuh. Yang ketiga, udah 2 atau 3?
Oh iya udah 3. Saya tambahin deh satu lagi. Gornea atau kencing nanah. Penyakit gornea adalah penyakit kelamin disebabkan oleh bakteri Nerissia gonorrhoeae. Gejalanya keluar cairan berwarna putih, rasa nyeri sama membuat air kecil, serta mulut utara pria biasanya bengkak dan agak merah. Nah, ini penyakit gornea ini dapat membuat mandul. Dan ya seperti biasanya ya, cara pencegahannya juga seperti hidup sehat dan tidak gonta-ganti pasangan. Dan seperti biasa, terima kasih.